Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan telah memimpin kami masuk ke dalam minggu yang baru. Kami serahkan setiap kami yang datang kepadamu. Kiranya roh-Mu yang kudus mempersiapkan hati kami, membersihkan kami, dan memberikan kepada kami pengajaran dari firman-Mu yang menghidupkan kami dan memberikan kerohanian dan iman yang kuat kepada kami. Dengar doa kami, berilah belas kasihan kepada banyak orang yang berada di dalam kesakitan dan berada di dalam kesulitan. Pimpinlah dan hiburlah, serta berilah kepada kami iman yang kuat menghadapi segala sesuatu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan meneruskan dengan penghakiman yang ketiga di dalam kitab suci, yaitu mengenai air bah yang diturunkan Tuhan untuk menghakimi dan membasmi seluruh zaman di mana manusia berbuat jahat itu. Alkitab berkata bahwa karena mereka berbuat jahat, setiap hari yang dipikirkan penuh dengan kejahatan, maka Tuhan menyesal menciptakan manusia di atas bumi ini. Lalu Dia menurunkan hujan 40 hari 40 malam ke atas bumi untuk melenyapkan dan memusnahkan umat manusia dan segala yang berkenapasan itu di atas bumi ini. Dan disuruhnya Nuh, bikinlah sebuah bahtera yang panjangnya 300 kaki, yang tingginya 30 kaki, lebarnya 50 kaki, lalu berapung-apung di atas bumi ini, dan seluruh dunia dilenyapkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, sebab manusia berbuat jahat, sehingga mereka tidak ada lagi rohku yang berada di mereka. Tetapi aku masih memberikan mereka deadline yang ditetapkan oleh Tuhan, supaya manusia itu harus dihancurkan, dihakimi dari muka bumi ini. Ini penghakiman yang terbesar sepanjang sejarah dari Adam sampai zaman Nuh. Ini penghakiman paling besar karena kemarahan Tuhan begitu dahsyat sehingga seluruh umat manusia dan semua yang bernapas harus dimusnahkan dari bumi ini. Tetapi tinggalkanlah keluarga dari Nuh, istrinya, ketiga anak laki Ham, Shem, Yafet, dan istri mereka 8 orang boleh terus hidup di dunia ini. Dan daripada binatang-binatang dan burung-burung yang bersih diberikan kesempatan 7 jantan dan 7 betina boleh masuk ke dalam bahtera itu. Dan juga demikian yang najis, ada 1 betina dan 1 laki-laki, yaitu yang jantan boleh masuk. Saudara-saudara, kemarahan Tuhan tidak pernah lebih besar daripada hal ini. Apa sebabnya? Kita memikirkan kemungkinan adalah setan bekerja untuk menikahkan malaikat dengan manusia, sehingga mereka akan mendapatkan satu sifat yang bukan manusia, bukan malaikat, yang sudah berubah dari sifat asli yang Tuhan ciptakan, sehingga manusia melarat mungkin ditimbul di dalam dunia dan tidak mungkin lagi mendapatkan keselamatan. Ini menjadi rencana yang paling jahat daripada malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa untuk merusak kehendak Allah yang kekal. Hanya inilah jadi satu kemungkinan kita bisa bayangkan mengakibatkan kemarahan yang begitu dahsyat di dalam hidup manusia ini. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu di dalam 120 tahun
Nabi Nuh membuat bahtera yang besar itu. Besarnya tidak kira-kira. Besarnya melampaui semua yang pernah dilakukan oleh manusia. Besarnya yang perlu 120 tahun mulai menggenapi rencana itu. Dan selama 120 tahun itu, Nuh sambil membuat bahtera yang agung dan besar itu, dia sambil mengabarkan kabar yang baik, silakan masuk ke dalam bahtera, sehingga engkau tidak perlu dimusnahkan dari dunia ini. Apa akibatnya? Tidak ada satu orang yang masuk, tidak ada satu orang yang percaya, sehingga mereka harus dimusnahkan seluruhnya umat manusia yang berada di luar bahtera. Sehingga kemarahan Tuhan itu menyatakan penghakiman yang paling menakutkan ini. Saudara-saudara, ini menyatakan kabar kita, ada kesempatan tidak berarti akan berhasil. Ada usaha pekabaran Injil tidak berarti akan ada orang bertobat. Tetapi kebebasan manusia dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sudah ternyata pernah berada di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita mempunyai pikir, asal saya kerja, asal saya berusaha, pasti akan berhasil. Kadang-kadang kita berpikir, tergantungnya kegiatan usaha yang saya lakukan, hasil itu akan ditentukan oleh faktor-faktor daripada kegiatan manusia. Tapi ini dari pertama kali di dalam Alkitab menyatakan bukan hasil daripada usaha manusia yang menentukan bagaimana hasilnya itu berefektif atau tidak. Tetapi yang ditentukan oleh Tuhan yang lebih penting daripada unsur-unsur kebebasan dan kegiatan manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian baru kita melihat lebih jelas orang yang namanya Yudas yang adalah anak binasa itu, sebelum dipanggil Tuhan, Tuhan sudah mengetahui siapa dia. Setelah itu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dengan kebebasan dia mau kembali atau tidak. Tapi akhirnya tidak pernah melampaui apa yang ditetapkan dan apa yang diizinkan oleh Tuhan. Ini semua adalah satu hal yang penting sekali untuk kita mengerti apa yang terjadi di dalam sejarah dan apakah itu berkaitan dengan usaha dan kebebasan manusia. Saudara-saudara sekalian, di dalam keseluruhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akhirnya mendapatkan satu sifat kesimpulan dari Alkitab mengatakan, barang siapa yang aku mau memberikan anugerah, barulah dia mendapat anugerah. Barang siapa yang mau mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan, hanya karena saya mau memberkati dia. Sekali lagi, mentiadakan faktor manusia tidak bisa menentukan hasilnya melalui keadaan kegiatan usaha manusia itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab suci ini pertama kali penghakiman yang terbesar melanda seluruh muka bumi, dan akhirnya yang diselamatkan tidak ada ketentuan faktor daripada manusia kecuali Tuhan yang memberikan anugerah. Peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh itu menakutkan dan menjadi sesuatu inspirasi yang panjang terus sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, apakah yang sebenarnya yang mau Tuhan lakukan melalui penghakiman seperti ini yang begitu dahsyat adalah menghukum yang berdosa dan mensisakan orang-orang yang dipilih.
Ini satu pengajaran yang luar biasa. Karena di dalam peristiwa ini kita melihat penghakiman bukan tuntas memusnahkan. Di tengah-tengah penghakiman paling besar masih ada anugerah yang disisakan. Dan di tengah-tengah anugerah Tuhan tidak mungkin tidak dilakukan penghakiman yang menghakimi dan mengadili dosa yang diperbuat oleh manusia. Karena manusia setiap hari yang dipikir hanya kejahatan. Dan kejahatan itu sudah makin penuh. Sehingga Tuhan mengatakan, basmikanlah umat manusia dari muka bumi ini. Saudara-saudara, tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada satu orang, Nuh. Dan ikut-ikut 7 orang yang lain menerima berkat dari Tuhan melalui penyelamatan dari bahtera yang besar itu. Kayunya pakai jenis apa? Besarnya ukuran berapa? Lebarnya, tingginya, panjangnya, semua ditentukan. Ini menjadi pertama kali yang kita lakukan harus sesuai rencana dan sesuai yang diwahyukan Tuhan. Mulai dari sini kita melihat satu persatu dinyatakan lebih jelas, sama seperti Musa berada di atas gunung Horeb dan Tuhan 40 hari memberitahu, mengwahyukan dia harus membuat seluruh kemah Injil itu berapa besar, berapa lebar, berapa tinggi, berapa ukurannya. Engkau harus melakukannya di atas bumi ini persis sesuai dengan apa yang kau dinyatakan di atas gunung itu. Berarti semua kegiatan manusia, semua yang dilakukan oleh manusia harus cocok dengan rencana Tuhan. Dari kemah dan dari perhimpunan dan dari para bait Allah sampai seluruh perjanjian baru selesai. Besok di dalam langit baru, bumi baru. Ukuran dari bait Allah yang terakhir, dari kota suci yang terakhir, semua mengikuti rencana Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab begitu konsisten dari permulaan sampai akhir. Pengwahyuan Tuhan dengan prinsip yang sama. Manusia harus melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kemarahan Tuhan begitu besar, tetapi tidak melampaui anugerahnya. Penghakiman begitu dahsyat, tetapi sisa anugerah untuk kaum pilihan. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang sangat memberikan inspirasi kepada manusia bahwa dunia ada di dalam rencana Tuhan. Sejarah tidak melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Dan seluruh dari sejarah umat manusia berada di dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya yang sisa, yang berada adalah yang dipilih, yang ditetapkan, dan yang boleh bersama-sama hidup di dalam kehendak Tuhan untuk selama-lamanya. Ini disimboliskan oleh peristiwa Nuh dan air bah itu. 120 tahun Nuh sambil membuat bahtera yang sulit, tidak pernah orang kerjakan. Tidak pernah ada yang lebih besar dan tidak pernah yang lebih sulit. Tetapi semua disuruh dengan petunjuk yang jelas. Bahannya, ukurannya, tahunnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan siapa yang masuk ke dalam bahtera ini setelah seluruh bahtera selesai, maka Tuhan mempersiapkan 7 hari untuk orang masuk ke dalam. Akhirnya tidak ada satu orang percaya. Ini melambangkan dari sejarah, dari zaman ke zaman, orang yang bisa beriman
tetap adalah karena anugerah Tuhan. Semua orang tidak beriman adalah sebab mereka tidak percaya rencana Allah, tidak percaya panggilan Allah, tidak percaya pilihan Allah, dan tidak percaya wahyu Tuhan Allah. No berita kepada mereka, no memberitakan. Mereka tidak sadar inilah manusia yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan. Cepatlah bertobat, karena waktu akan sampai semua akan musnah. Ini berita dari Tuhan yang tidak dipercaya bahwa Allah pernah mengwahyukan kebenaran kepada manusia yang khusus dipilih. Lalu mereka menolak, menghina semua yang diperintahkan, yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan akibatnya yang tidak beriman akan musnah. Orang diselamatkan karena mereka percaya kepada firman Tuhan. Manusia hidup dari iman. Manusia dibenarkan oleh iman. Dan orang hidup akan berdasarkan iman. Mereka berkenan di mata Tuhan. Ini prinsip-prinsip soteriologi. Prinsip-prinsip daripada keselamatan dari Tuhan. Semua dengan jelas dinyatakan di dalam peristiwa ini. Saudara-saudara, mereka yang menghina, mereka yang congkak, mereka menganggap diri hebat dan tidak peduli panggilan, perintah, wahyu dan pengajaran dari Tuhan, mereka akan binasa. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kita lihat belum pernah ada perubahan sifat manusia yang jatuh di dalam dosa. Mereka menghina firman Tuhan, menghina kuasa Tuhan, menghina panggilan Tuhan, menolak wahyu Tuhan. Dan mereka rasa mereka sepatutnya dapat anugerah sebanyak mungkin. Akhirnya mereka berdosa sebesar mungkin. Dan akibatnya mereka mendapatkan penghakiman yang sepatutnya dari Tuhan. Dari Alkitab kita melihat berapa kali sepatutnya aku dapat. Sepatutnya aku dapat. Diwahyukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Membuktikan orang yang tidak mau mengerti doktrin anugerah. Apakah itu doktrin anugerah? Doktrin anugerah akhirnya dipaparkan oleh Paulus di dalam Roma. Dikatakan pertama, bukan berdasarkan kelakuan. Kedua, bukan berdasarkan jasa. Ketiga, yang tidak layak diterima oleh manusia. Jikalau kita mengerti ketiga rahasia ini, maka kita akan selalu berada di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan adalah yang saya tidak bekerja apa-apa. Yang kerja dapat upah. Yang tidak bekerja dapat anugerah. Upah dosa adalah maut. Anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Melalui Roma pasal 6:23 kita mengerti apa itu bedanya upah sama anugerah. Upah diberikan karena sepatutnya. Anugerah diberikan karena tidak selayaknya. Upah diberikan karena kerja sehingga mendapatkan imbalan daripada nilai kerjaan. Upah diberikan karena manusia berjasa. Tapi anugerah melampaui tiga syarat ini. Tidak bekerja, tidak berjasa, dan tidak layak diperoleh. Saudara-saudara, manusia kalau sudah mengerti ketiga hal ini, maka manusia berada di dalam pengertian doktrin anugerah dan menikmati segala sesuatu secara cuma-cuma. Kalimat berkata, sepatutnya aku terima. Di dalam perjanjian baru muncul di dalam peristiwa anak terhilang dengan menuntut apa harta daripada papanya
yang dia anggap seharusnya dia boleh terima. Sebelum ayah meninggal, siapakah yang berhak menerima warisan? Anak terhilang itu mengatakan, berikan kepadaku sepatutnya harta yang harus jatuh kepadaku. Sepatutnya, kenapa sepatutnya? Harus, kenapa harus jatuh kepadaku sekarang ini? Kenapa sekarang? Ini 3 pertanyaan yang tidak ada jawaban. Mengapa engkau rasa engkau patut menerima? Engkau perlu diberikan harta yang jatuh kepada dirimu. Dan engkau sekarang minta. Permintaan ilogis ini yang tidak masuk akal. Yang tidak ada sebab yang cukup. Semua tidak ditolak oleh Tuhan. Melalui Bapa yang diminta oleh anak bungsu itu. Jatuhlah kepadaku. Harta yang selayaknya aku menerima sekarang. Ini 3 diizinkan. Saat itu juga bapaknya membagikan harta dan sebagian ditaruh di tangan daripada anak bungsu ini. Setelah dia mendapatkan harta yang tidak seharusnya, tetapi sekarang diberikan kepada dia, dia langsung pamit, dia pergi menjauhkan diri dari bapaknya. Alkitab mengatakan dengan waktu yang pendek, dia menghabiskan semua harta yang dibagikan kepada dia. Lalu dia menjadi miskin. Lalu minta-minta. Akhirnya hidup di tengah-tengah babi. Menginginkan makanan babi pun tidak bisa diberikan. Baru dia sadar. Mengapa dia sadar? Karena tidak ketemu babi, tidak tahu kalau dia itu bukan babi. Banyak orang tidak mengerti anugerah Tuhan. Sampai selesai digunakan anugerah habis. Sampai miskin di dalam rohani. Sampai sungguh-sungguh tidak ada jalan keluar lagi. Sampai ketemu dengan babi. Baru dia sadar. Saya mengapa hidup sebagai manusia berada di tengah-tengah babi. Kesadaran baru muncul. Saudara-saudara, tidak ada buku lain lebih indah dari Alkitab, memberikan kepada kita inspirasi, pengajaran, dan dorongan yang lebih tinggi sehingga kita mengerti kebenaran. Saudara-saudara, tetapi terbalik, sama sekali berlainan dengan anak bungsu itu, perampok yang dipaku di atas kayu salib. Dua-dua berada di kanan kiri Yesus Kristus, dan dua-dua mencemooh. Dua-dua menghina, mengejek, dan mentertawakan Yesus Kristus. They mock at him. Istilah they berarti bukan satu, tapi 2 perampok. Semua melawan, semua menghina, mengejek, dan mempertawakan Yesus Kristus. Ini membuktikan manusia tidak berbeda. Semua orang sudah berdosa. Dan semua menghina Tuhan. Dan semua melawan Tuhan. Semua mentertawakan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Bukan saja tidak mengikuti, tidak menghormati, tidak bersembah sujud kepada dia. Melainkan meragukan dia dikirim oleh Tuhan. Meragukan dia membawa wahyu. Dan dia menyatakan sebagai anak Allah yang tunggal. Maka semua orang melawan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi di tengah-tengah perlawanan kepada Yesus Kristus. Mendadak ada sesuatu peristiwa. Merubah situasi itu total. Sama sekali berbeda. Mengakibat di antara 2 orang. Yang sama-sama mentertawakan dan mencemooh Yesus Kristus. Terjadilah satu pertobatan di antara 2 itu. Seorang perampok mendadak berkata, ya Yesus, ingatlah aku. Waktu engkau mendapatkan kerajaanmu kembali, tegakkan di atas bumi ini. Saudara-saudara, tidak ada
cerita yang lebih drastis. Tidak ada perubahan yang lebih mutlak dan tidak ada peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa yang berada di atas kayu salib itu. Apa yang menyebabkan orang yang mencemooh menjadi orang yang minta, orang yang menghina Tuhan menjadi orang yang mengharapkan anugerah Tuhan? Kecuali Roh Kudus bekerja. Itu sebab Paulus selanjutnya berkata, jikalau tidak ada gerakan dari Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus Tuhan. Jikalau tidak ada turunnya Roh Kudus, tidak ada seorang bisa menegur diri tentang dosa sendiri. Bagi orang yang menghakimi diri karena dosa, karena keadilan, kebenaran, dan karena penghakiman Tuhan. Ini seluruh kitab suci konsisten membicarakan kepada kita. Holy Spirit is working in the hearts of betrayer, of the unbeliever, to cause them the true repentance and true regeneration. Roh Kudus sanggup bekerja di hati manusia yang berontak, orang yang melawan Tuhan, untuk menciptakan pertobatan dan peranakan pula di dalam pengalaman setiap pribadi. Karena pada waktu itu di antara dua perampok ada satu yang berkata, ini sama seperti kita, sama berdosa, maka dia suka dihakimi. Sendiri berdosa tidak bertobat, malah menyukuri Yesus Kristus, juga orang berdosa yang harus dihakimi. Dan setelah Roh Kudus bekerja, seorang perampok yang bertobat dengan drastis menjawab, jangan begitu saudara, engkau dan saya menerima hukuman dipaku di atas kayu salib seperti ini adalah selayaknya. Tetapi dia tidak seharusnya dipaku. Di sini kita melihat berbeda dengan kasus daripada anak terhilang, anak bungsu yang mengatakan, berilah kepadaku harta yang sepatutnya aku terima. Sekarang dijawab oleh gerakan Roh Kudus, orang yang mengerti dengan konsep yang benar. Aku layak dihukum mati, aku tidak layak diselamatkan, tapi Yesus tidak seharusnya hukum mati. Saudara-saudara, kelayakan bekerja, berjasa, menerima, ini adalah upah yang seharusnya diterima. Dan yang tidak bekerja, tidak berjasa, dan tidak layak, ini pengertian kesadaran apa itu anugerah. Begitu kontra di antara kedua kasus ini dinyatakan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, biarlah orang-orang Kristen yang menerima berkat dari Tuhan, yang mendapatkan pengampunan dan anugerah keselamatan, kita diberikan hidup yang baru. Biar kita semua mempunyai kesadaran, aku adalah orang yang kerja apapun tidak bisa menerima anugerah. Dengan segala jasa apapun tidak layak diampuni oleh Tuhan. Karena ketiga prinsip ini, aku tidak bekerja, tidak ada upah, aku tidak berjasa, tidak boleh menerima, aku tidak layak, tetapi toh diberikan oleh Tuhan. Ini adalah yang bikin kita gemetar dan kita bersyukur kepada Tuhan. The understanding of the doctrine of grace is the foundation of give thanks to God. Orang bersyukur kepada Tuhan, orang memberikan terima kasih kepada Tuhan adalah berdasarkan pengertian anugerah. Mengapa kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena tidak mengerti anugerah. Mengapa kita berbakti kepada Tuhan? Karena mengerti anugerah. Kenapa kita congkak selalu merebut kemuliaan dari Tuhan? Karena tidak tahu anugerah. Kalau seorang anak tidak lagi ingat anugerah Bapa, dia mulai kurang ajar. Jikalau seorang Kristen tidak lagi sadar anugerah,
dimulai dari hidup congkak. Dan saudara-saudara, ini semua kita lihat dari kitab suci begitu jelas, mulai daripada penghakiman ketiga, umat manusia dibasmikan dari dunia ini. Di dalam kasus Nuh, kita melihat pertama kejahatan manusia yang membangkitkan kemarahan Tuhan, kelebihan kejahatan yang mengakibatkan Tuhan harus membasmi umat manusia. Ini saya tidak ulang lagi apa yang kita terima di dalam khotbah yang lalu. Saudara-saudara, Tuhan terlalu marah, maka Tuhan mengambil keputusan memusnahkan seluruh umat manusia. Tetapi kedua, kita melihat kemarahan Tuhan adalah berdasarkan Tuhan Allah menyesal karena Dia sudah menciptakan manusia. Nah, ini pertama kali istilah God regret. Allah menyesal menciptakan manusia. Istilah ini muncul berapa kali? Saudara-saudara, selain di dalam Kejadian, di dalam Mazmur 90, di dalam Raja-Raja, dan di dalam kitab Nabi, yaitu Nabi Yunus, muncul paling sedikit 7-8 kali. Allah menyesal, Allah menyesal, Allah menyesal, Tuhan sesalilah, Tuhan jangan sesal. Tuhan yang tidak menyesal sekarang mengatakan Dia menyesal. Kalimat-kalimat yang sangat-sangat paradoks dan sangat-sangat sulit dimengerti, yang sama sekali ilogika ini bikin kita bingung. Masakan Tuhan bisa kerja salah? Orang menyesal hanya karena berbuat salah dan sadar. Kalau sudah sadar kesalahan, dia menyesal. Kenapa tempoh hari, kenapa dahulu itu saya melakukan hal ini? Tuhan bukan manusia. Tuhan yang bukan manusia tak mungkin berbuat salah. Tuhan yang tak mungkin berbuat salah, tak mungkin menyesal. Tetapi faktanya pasal 6, Tuhan mengatakan Dia marah, Dia sedih, dan Dia menyesal. Di dalam kitab suci, istilah ini pertama kali muncul pasal ke-6 Kejadian. Allah menyesal menciptakan manusia di dunia ini. Hari ini saya tidak bisa memberikan dengan selengkapnya jawaban dari istilah ini. Itu perlu setengah jam. Tapi saya akan pakai kira-kira 10-12 menit memberikan penjelasan mengapa istilah menyesal muncul dari mulut Tuhan Allah, mengaku Dia sendiri sekarang berada dalam penyesalan itu. Saudara-saudara, kalau penyesalan itu berarti perubahan, sekarang saya sudah tidak sadar atau tidak setuju apa yang pernah saya lakukan, dan sekarang saya baru sadar yang saya lakukan itu salah. Saya selalu sedih. Kalau mungkin, kalau bisa, silakan sejarah terbalik dan bawa saya kabar dulu. Saya tidak akan kerjakan apa yang saya sudah lakukan, yang sekarang saya anggap kelakuan yang salah itu. Ini namanya penyesalan. Mengapa Tuhan menyesal? Mengapa Tuhan mungkin menyesal? Bukankah Dia Maha Tahu? Yang Maha tahu akan yang terjadi, apa akan datang lagi, hal-hal yang tidak sama dengan sekarang. Orang yang Maha Tahu mengetahui sebelum dia perbuat, akibatnya dari yang dia buat akan menjadi apa. Dia mengerti. Maka Allah yang Maha Kuasa, yang Allah yang tidak mungkin berbuat salah, mengapa muncul satu kalimat, aku menyesal menciptakan manusia? Kalau penciptaan terhadap manusia itu berdasarkan kebodohan Tuhan, tetapi Dia di dalam evolusi, Dia belum dari ketidaksadaran menjadi sadar,
dia masih kira yang dia lakukan itu baik. Dia setelah lakukan, dia ada kemajuan, mendadak menjadi sadar, lebih pintar, lebih mengerti. Wah, saya berbuat salah. Itu baru ada kemungkinan dia mengatakan, aku telah menyesal. Tapi ini tidak cocok dengan sifat ilahi yang kita terima di seluruh kitab suci. There's no change in God. There's no evolution in God's nature. And there is no possibility of doing anything wrong in God's action. Allah tidak mungkin berbuat salah. Allah tidak mungkin berubah. Allah tidak mungkin menyadari lebih daripada sebelumnya seperti dia dulu tidak sadar. Ini semua tidak terjadi. Kalau tidak ada evolusi dalam sifat ilahi, tidak mungkin berbuat salah di dalam kuasa Tuhan. Dan tidak mungkin ada kemajuan kesadaran yang membuat dia mulai menyesal apa yang pernah dilakukan sebagai kesalahan. Mengapa Alkitab muncul istilah ini? Banyak orang menemukan kitab suci, mencatat istilah-istilah ilogika. Mereka langsung menghina kitab suci. Langsung menghina wahyu Tuhan. Langsung menghina Tuhan. Langsung menyingkir diri dari anugerah dan berbakti kepada Tuhan. Pada waktu saya masih muda, saya heran kenapa manusia kalau baca buku yang lain dan mengerti menjadi minder. Baca buku Einstein mengenai relativisasi, melalui teori-teori bom atom, E is equal to mc square. Melalui banyak hal daripada rahasia fisika di dunia. Waktu nak mengerti, dia mulai minder, mulai menghina diri, mulai tidak berani sekolah terlalu tinggi. Ini orang biasa. Banyak orang tak berani daftar ke UI karena dia tahu dia tidak sanggup. Banyak orang tak berani masuk ke universitas karena dia mengetahui dia kurang pintar. Banyak orang tidak berani pergi mendaftar di Harvard, di Yale, di Princeton, Cornell, Columbia, atau di dalam MIT dan sekolah-sekolah yang tinggi. Karena mereka rasa mereka kurang tahu diri. Ini permulaan bijaksana. Dan tahu diri berdasarkan takut kepada Tuhan. Itu permulaan dari segala bijaksana. Saudara-saudara, tapi heran orang yang sama, yang tak berani masuk Harvard, tak berani daftar ke Yale, atau tak berani ke universitas karena tahu dirinya kurang pintar. Waktu mereka baca kitab suci, mereka berani menghina Tuhan. Waktu saya tak ngerti, sama-sama satu orang yang sama, orang yang tahu diri kurang pintar. Mengapa tidak berani menghina sekolah tinggi, tapi berani menghina kitab suci? Tidak berani melawan Einstein, tapi berani melawan Tuhan yang memberikan wahyu kitab suci. Saya tidak mengerti. Saya penasaran mau mengerti apakah sebab the same person which is so self humble and self-understand is not worthy enough to go to the highest education. But these people can despise, can look down the revelation of God. Saya tak ngerti kenapa manusia terhadap Einstein, Oppenheimer, terhadap Sir Isaac Newton, terhadap Galilei, terhadap Johann Kepler begitu rendah hati, tapi kabar kitab suci begitu berani sombong melawan dan membenci Tuhan. Banyak orang kaum intelektual merasa kitab suci kuno, kitab suci bodoh, kitab suci tidak masuk akal, langsung menghina. Dan orang-orang seperti ini selalu rendah hati kalau mereka menemukan ilmuwan. Padahal ilmuwan membicarakan hal relatif yang bukan mutlak.
Sedang Alkitab membicarakan hal yang mutlak, bukan relatif. Tapi mereka telah terbalik, lalu memberikan satu penghakiman, penilaian yang tidak masuk akal untuk membanggakan manusia yang berdosa itu sendiri. Saudara-saudara, kenapakah banyak orang baca buku dari Shakespeare, daripada Charles Dickens, daripada Samuel Johnson, daripada buku-buku daripada orang-orang yang besar di dalam pujangga, di dalam literatur, di dalam sains. Mereka begitu rendah hati. Tetapi orang yang sama membaca kitab suci begitu sombong dan bersifat menghina Kristus, menghina kitab suci. Saya tidak mengerti. Sampai pada satu hari saya mulai sadar bahwa ada konsep yang terbalik, konsep yang tidak normal berada di dalam mentalitas manusia yang bikin mereka salah menilai, yang mutlak menjadi relatif, yang relatif menjadi mutlak, yang ilahi menjadi manusiawi, yang manusiawi diperilahikan. Saudara-saudara, sekarang kalau saya menghadap saudara di depan saya mengatakan saya di hadapan kamu, kamu di hadapan saya, arah saya dan arah saudara di sini selalu berlawanan. Aku menghadap ke timur, engkau menghadap ke barat, sehingga aku bertemu dengan mukamu. Tetapi pada waktu saya berubah posisi, berubah engkau, akhirnya saya di dalam perubahan, saya menjadi membelakangi Anda. Sekarang saya lihat kayu-kayu di sini. Saya tidak lihat seorang manusia. Saya sekarang berjumpa dengan nobody in front of me. But I listen to the voice of any people back and behind me. Lalu saya mengatakan, saudara, kenapa engkau sekarang di belakang saya? Waktu saya menanya dengan tuntutan, kenapa engkau semua di belakangan saya? Engkau yang mengerti. Yang di belakang kamu bukan karena kita berubah posisi, tapi engkau berubah posisi melalui rotasi sendiri. Waktu itu saya tidak sadar. Saya cuma menuntut, saya cuma menilai, dan saya menegur kenapa semua lari ke belakang saya. Engkau yang logikanya sadar dan pikirnya sangat jelas. Engkau mengatakan, maafkan Pak Stephen Tong, kami tidak rubah. Kami tetap duduk tegak, kami tetap duduk tenang, tidak ada perubahan apa-apa. Yang berubah adalah Pak Stephen Tong sendiri sedang rotasi sendiri dan mengarahkan dirimu ke depan kami seperti kami di belakang engkau. Sehingga engkau mengatakan kami sudah berubah. Itu namanya relativisasi. Saudara-saudara, mari kita mengerti apakah artinya Tuhan menyesal dari konsep relativitas. Manusia dicipta menjadi satu pribadi yang mempunyai hubungan relativitas dengan Tuhan Allah. Manusia dicipta menjadi satu pribadi yang mempunyai sifat relativitas dengan setiap pribadi yang lain. Manusia dicipta menjadi sifat yang berrelativitas dengan Tuhan Allah sendiri. Ini ketiga relativisasi yang bikin manusia selalu kacau balau. Mari kita menganalisa dengan teliti. Saudara-saudara, Alkitab berkata Allah menyesal. Setelah istilah ini muncul, bawahnya ada ayat-ayat yang perlu kita teliti. Ayat mengatakan Allah menyesal, maka tidak lagi menghakimi kota Niniwe. Saudara-saudara, kota Niniwe didirikan oleh keturunan daripada Ham, bukan Yafet, bukan Sam. Dan kota Niniwe berbuat dosa besar.
Tuhan memimpin, memerintahkan seorang keturunan Syam, yaitu Yunus, pergilah ke kota itu. Beritahu kepada mereka, waktunya sudah sampai. Kemarahan Tuhan akan timpa kepadamu. Penghakiman Tuhan akan menghancurkan engkau. Binasalah kota Niniwe. Orang keturunan Syam, orang yang diperintahkan oleh Tuhan Yunus, memikirkan Niniwe itu musuh Israel. Buat apa saya pergi khotbah sehingga mereka bertobat? Kalau mereka bertobat, mereka jadi baik, mereka akan dianugerahi Tuhan. Kalau mereka dianugerahi Tuhan, maka kami tidak bisa melawan mereka. Ini musuh kita yang harus kita hancurkan. Jangan dia bertobat. Maka itu Yunus melarikan diri ke Tarsis dengan naik kapal melarikan pimpinan Tuhan. Saudara, inilah manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Lalu Tuhan akhirnya membuat dia tidak bisa lari. Dia harus kembali. Setelah dimuntahkan keluar dari ikan yang besar itu, dia mulai bertobat. Dia berjalan ke kota Niniwe dengan baju yang penuh dengan ludah dan cairan di dalam perut ikan. Dia akhirnya menjadi seorang kayak orang gila mengabari Injil di kota Niniwe. Bertobatlah engkau, karena Tuhan akan memusnahkan kota ini. Engkau akan dibinasa karena kemarahan Tuhan. Tidak sangka khotbah orang seperti gila ini di dalam satu hari bikin seluruh kota bertobat, dari raja sampai rakyat jelata. Saya percaya Yunus adalah pengkhotbah yang paling berfungsi sepanjang sejarah. Dia adalah pengkhotbah yang paling berhasil, berkuasa, merubah pendengar sepanjang sejarah. Sama seperti Nuh, ada pengkhotbah yang paling sabar, yang paling tekun seumur hidup. 120 tahun berkhotbah, bertobatlah kah? Tetapi akhirnya tidak semua bertobat. Bahkan tidak ada satu yang bertobat. Saya pernah 160 kota berkhotbah di seluruh Indonesia, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Dan akhirnya 650.000 yang hadir kebaktian. 280.000 yang bertobat. Di dalam 5 tahun, 120 kota, 650.000 yang hadir. Dari Jakarta sampai Sabang, sampai Merauke, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Sumba, sampai Sumatera, sampai pedalaman, sampai Pulau Alor, pulau di tempat daripada Sangir, Talaut. Saudara-saudara, bagaimana kita berkhotbah yang hasil tidak terlalu besar. Tetapi Yunus berkhotbah satu hari, dari raja sampai rakyat jelata, semua bertobat. Dia lebih berkuasa dari Billy Graham. Dia lebih berhasil dari siapapun, baik Whitefield atau John Wesley di dalam abad-abad yang lampau. Saudara-saudara, Nuh adalah pengkhotbah yang paling tekun dan sabar. Tetapi tidak berhasil satu orang pun. Yunus ada evangelis yang paling tidak taat, tetapi khotbahnya paling berkuasa. Di dalam satu hari, semua bertobat. Sesudah itu dia marah sama Tuhan. Loh Tuhan, kenapa suruh saya khotbah sampai mereka bertobat? Justru saya tidak ingin mereka bertobat. Karena mereka tidak bertobat, tetap dia berdosa. Maka kita kalau bisa melawan, hancurkan bangsa itu. Tapi mengapa Tuhan suruh saya berkhotbah? Mengapa Tuhan utus saya ke Niniwe? Sekarang kalau mereka bertobat, Tuhan tidak akan marah sama mereka. Mereka tetap berkuasa, berjaya. Mereka akan habisin orang Israel. Tuhan, kenapa engkau suruh saya? Kalau engkau tadinya sudah mengatakan Niniwe akan dihakim.
Sekarang engkau menyesal, tidak menghakimi mereka. Engkau membuat susah orang Israel. Tuhan, saya tidak mengerti apa sebabnya engkau membiarkan ini terjadi di dalam perubahan karena engkau menyesal. Nah saudara-saudara, menyesal selain muncul di dalam buku Kejadian pasal 6, juga muncul di dalam buku Yunus, muncul di dalam Mazmur 90, muncul di dalam peristiwa Saul diangkat menjadi raja. Ini berkali-kali mengenai menyesal ini. Apa artinya? Saya minta kita jangan memakai pengalaman kita untuk membatas Tuhan. Mengenai pengertian orang berdosa untuk mentafsirkan sifat ilahi. Saya bisa menyesal karena saya goblok, saya salah, saya kerjanya tidak beres. Sekarang saya rasa saya sudah maju, tahu itu salah, maka saya menyesal. Demikian Tuhan, Tuhan juga menyesal seperti pengalaman saya. Tidak boleh. No one supposed to put his own experience to explain God's deity. Sifat ilahi tidak boleh dijelaskan. Allah tidak boleh dimengerti melalui konsep kita di dalam pengalaman kita yang begitu kecil, begitu salah, dan begitu tidak bernilai. Karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Itu menjelaskan istilah menyesal di dalam pasal ke-6 harus dimengerti dengan cara Tuhan menghadapi sesuatu, satu orang, satu kota, satu bangsa melalui satu peristiwa yang dilakukan yang menyakiti hati Tuhan. Akhirnya bagaimana Tuhan melakukan sesuatu tanggapan kepada bangsa, orang atau zaman itu. Saudara-saudara, di kota Niniwe dia mengatakan, tidak jadi turunkan kemarahan kepada kota Niniwe. Berarti tadinya menghukum, sekarang berubah menjadi mengampuni. Nah ini namanya penyesalan Tuhan. Jangan kita anggap Tuhan menyesal lalu dia sedih karena dia berbuat salah. Bukan itu. Menyesal di dalam Allah berarti dia berubah sifat respons terhadap orang yang berbuat dosa yang telah bersalah kepada dia. Seharusnya saya menghukum, sekarang saya mengampuni. Dari menghukum menjadi pengampunan, itu namanya menyesal. Nah kenapa pakai istilah ini? Karena zaman kuno wahyu Tuhan diberikan kepada manusia. Tidak ada istilah yang lain bisa melampaui pengertian tentang kesedihan yang begitu mendalam yang mengganti istilah-istilah yang lain. Tidak ada kemungkinan. Maka Musa hanya pakai istilah Allah menyesal. Tapi artinya bukan itu. Jangan karena engkau tidak ngerti, lalu engkau kira-kira, engkau sudah ngerti, lalu engkau pakai pengalaman dirimu menghina Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang membuat saya sadar. Mengapa manusia menjadi minder melihat pujangga yang besar dan saintis yang agung menulis sesuatu, mereka tidak ngerti, mereka menjadi orang yang minder. Tapi melihat Alkitab tidak ngerti, berani menghina Tuhan. Itu sebab seumur hidup saya terus berusaha menjawab pertanyaan. Meskipun saya bukan orang yang layak, tapi saya berusaha selama sudah kira-kira 40 tahun. Semenjak tahun 61 sampai sekarang persis 21. 60 tahun terus menjawab pertanyaan. Setiap tahun dari 6.000 sampai 10.000 pertanyaan saya jawab keliling seluruh dunia. Mempunyai jawaban yang meskipun tidak sempurna telah menolong banyak orang keluar daripada kunci, daripada berlenggunya evolusi, ateisme, komunisme, dan semua pertanyaan-pertanyaan paling sulit di dalam filsafat. Di Taiwan, di Hong Kong, di New York, di Moskow, di Jerman, di Belanda, di Indonesia, di Asia Tenggara. Saya menjadi seorang hamba Tuhan yang terus
menjawab pertanyaan 60 tahun. Saudara-saudara, salah satu pertanyaan paling banyak ditanya oleh kaum intelektual. Mengapa Allah bisa menyesal? Saya bilang, mari kita jangan sombong. Mari kita memikirkan apa artinya menyesal. Menyesal berarti sesuatu kehendak merubah kita punya tindakan, atau kita punya respons, atau kita punya strategi untuk hal yang pernah dilakukan yang dianggap salah sekarang. Di dalam Tuhan Allah tidak ada dulu, sekarang, dan yang belum datang. Karena itu adalah konsep di bawah proses waktu. Waktu sebagai sesuatu yang menggeser kita dari dulu menjadi sekarang, dan sekarang menjadi hari depan, dari kemarin menjadi besok. Ini perubahan kita ada di dalamnya. We subject to be changed. We are within the process of time. Tapi Allah tidak. Allah tidak ada kemarin, sekarang, dan besok. Allah tidak ada perubahan dari dulu sampai hari depan. Allah adalah Allah yang mencakup dan melampaui seluruh proses waktu. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Allah Bapa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin adanya. Sehingga jangan pikir, saya pernah menyesal karena berbuat salah. Sekarang sudah sadar, saya akan merubah. Saya punya strategi. Ini namanya penyesalan. Lalu engkau membawa penyesalan pengalaman manusia untuk mau ikat Tuhan di dalam batas ini. Ini salah belaka. Karena Allah tidak kemarin, sekarang, selama-lamanya. Maka penyesalan bagi Allah adalah dia menghadapi orang yang sudah salah dulu, sekarang dihakimi atau dianugerahi. Dimusnahkan atau dibebaskan. Dihukum atau diselamatkan. Itu namanya penyesalan Tuhan. Di dalam kasus Yunus dan kota Niniwe, Tuhan Allah berkata, aku tidak akan menghakimi. Aku akan mengampuni mereka. Jangan begitu toh Tuhan. Tolong engkau. Sesalilah apa yang engkau tentukan. Manusia minta Tuhan berubah. Manusia minta Tuhan jangan berubah. Kalau dulu menghakimi, sekarang mengampuni, itu berubah. Sekarang saya minta Tuhan tetap menghakimi. Jangan berubah. Ini ada konsep manusia tentang penyesalan yang diikatkan di dalam diri Tuhan Allah. Saudara-saudara, Mazmur 90. Sesalilah aku ya Tuhan. Sesalilah aku. Tuhan, jangan memberikan penghakimanmu kepadaku. Sama artinya, robalah cara engkau menghadapi aku. Jangan memusnahkan aku. Jangan membunuh aku. Jangan menghakimi aku, tapi berilah pengampunan kepadaku. Saudara-saudara, di dalam Mazmur, di dalam Yunus, dan di dalam buku-buku yang lain terhadap hakim-hakim, terhadap akan raja-raja, Tuhan memakai Samuel berkata kepada Saul, Allah yang tidak mungkin menyesal, hari ini berkata kepadamu, dia menyesal menjadikan engkau adalah Raja Israel. The one who will never regret, an unregrettable God, now tell you, he regret to establish you as the king of Israel. Saudara-saudara, ini paling jelas. Allah yang tidak mungkin menyesal dari kekal sampai kekal, sekarang mengatakan dia menyesal. Ini kontradiksikah? Berarti Tuhan tidak bisa menyesal? Iya. Tidak mungkin menyesal. Betul. Dari selamanya tidak menyesal. Betul. Tetapi sekarang menyesal mendirikan engkau menjadi raja. Artinya apa? Allah yang tidak berubah sekarang memberikan perubahan penghakiman kepada engkau. Nah, di sini rahasianya. Allah tidak berubah di dalam hal apa? Di dalam sifat ilahinya. The attribute of God will never be changed. Not able to be changed. Allah kekal sampai kekal mencintai manusia.
Cintanya dari kekal sampai kekal tidak pernah berubah. Allah dari dulu suci dan menghakimi manusia. Sekarang tetap suci dan menghakimi manusia. Kesucian kemarahan Tuhan itu adalah tidak pernah disesalkan karena tidak pernah berubah. Ini dua yang tidak berubah. The everlasting loving kindness of God and the everlasting righteousness and His judgment to man. Allah mempunyai cinta kasih yang tidak pernah berubah. Allah mempunyai penghakiman berdasarkan keadilan Dia yang tidak pernah berubah. Ini dua hal yang tidak berubah. Berarti Allah tidak pernah menyesal. Tetapi Dia menyesal. Loh, katanya tidak menyesal, kok sekarang menyesal? Karena sekarang Dia akan merubah caranya menghadapi engkau. Bukan merubah sifatnya Dia. Allah kasihnya tidak berubah. Allah marahnya tidak berubah. Keadilan dan penghakiman Allah mempunyai hak yang tidak berubah. Tetapi Dia mempunyai otoritas. Dan mempunyai kedaulatan. Sekarang melakukan engkau dikasihi atau dimarahi. Dia mempunyai hak sekarang memusnahkan engkau atau memberikan kebebasan engkau tak usah mati. Ini perubahan. Perubahan Allah menghadapi manusia yang berdosa. Dua cara yang silih berganti itu yang disebut penyesalan. Kalau engkau sudah mengerti ini, maka engkau tafsir Alkitab bagian apa saja mengenai penyesalan tidak mungkin meleset. Saudara-saudara, ini pengertian yang penting sekali. Jangan kita menghina Tuhan. Jangan kita melecehkan wahyu Tuhan. Jangan kita karena tidak mengerti akhirnya kita menjadi menghina apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Kalau wahyu Tuhan tidak pernah bersalah, tetapi yang salah adalah kita yang kurang mengerti. Mari kita rendah hati, bukan melecehkan Tuhan, bukan mencemooh Tuhan, tapi mentaati dan mengaku ketidaksanggupan kita. Saudara, ini hal kedua di dalam kasus Nabi Nuh ini. Ketiga, Allah memusnahkan semua. Ini berarti kemarahan Tuhan kepada semua orang yang berdosa. Berarti Tuhan sedang memperlakukan seluruh umat manusia. Bukan hanya sebagian orang. Bukan sekelompok orang. Bukan sejenis orang. Tapi seluruh dunia dimusnahkan. Kalimat ini berarti Allah mempunyai kuasa atas seluruh alam semesta. The power of God is not limited. Kuasa Allah tidak dibatas di dalam satu bangsa, satu suku, satu daerah, atau satu zaman. Kuasa Allah melampaui segala zaman, segala bangsa, setiap orang, seluruh umat manusia. Berarti dunia akan dihabisin. Manusia akan dilenyapin. Kemarahan Tuhan besar sama ini. Ini menakutkan. Tetapi Dia memusnahkan semua. Ada sisa anugerah Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari dari kitab suci. In all the punishment of God. And all the condemnation of God. For the whole world. There still some grace given to the chosen people. Itu namanya remnant. Konsep remnant muncul paling jelas di dalam Yesaya. Nabi Yesaya pasal pertama. Kalau bukan anugerahmu, kami dari dulu sudah binasa seperti Sodom dan Gomora. Tapi karena anugerahmu kami disisakan sebagian kecil untuk menjadi benih yang baru. Untuk melangsungkan pimpinanmu di dalam sejarah. Saudara-saudara, ini berarti Tuhan marah menghancurkan seluruh bumi. Menghakimi seluruh manusia. Tapi Tuhan masih sisa anugerah untuk 8 orang. Nuh, istri, Ham, Sam, Yafet, dan istri 3 saudara ini. 8 orang. Apa artinya?
Ini semua mempunyai arti yang sangat dalam di dalam seluruh rencana Tuhan. Yaitu di dalam anugerah dia tidak mungkin tidak mempunyai hak untuk menghakimi manusia. Di dalam hakim terhadap seluruh manusia, dia masih mensisakan sedikit anugerah untuk kaum pilihan. The doctrine of predestination, the doctrine of election, is to say God still have that leftover grace for his chosen people. Ada anugerah sisa untuk kaum pilihan. Tuhan Allah masih ada hak untuk memberikan pengasihannya dan anugerahnya kepada manusia. Itu setelah Nuh air batra membasmi seluruh dunia, air bah itu selesai, kapal itu masih menyimpan, melindungi 8 orang menjadi bibit yang baru. The new seed, the chosen people to continue the history in the world. Sejarah masih berlangsung, sejarah masih terus jalan. Dan yang menikmati anugerah bukan lagi generasi yang hancur, yang rusak itu. Yang menerima anugerah adalah manusia yang percaya kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan di dalam kasus Nuh, juga dinyatakan di dalam kasus Musa. Karena waktu Musa naik ke gunung Nipo, Tuhan berkata naik dan tidak turun. Engkau naik masih hidup. Engkau waktu turun sudah mati. Waktu engkau sudah naik, tidak boleh turun, berarti this is the final journey. Ini adalah step terakhir dan engkau akan mati di situ. Semua orang engkau pimpin keluar dari tanah Mesir, hidup sampai hari ini, sesudah itu engkau mati. Dan yang keluar dari Mesir akan semua mati. Hanya keturunan mereka yang meneruskan sejarah masuk ke dalam Kanaan. Oh Tuhan, bukankah engkau akan ditertawakan oleh musuh-musuh Israel dengan kalimat penghinaan yang berkata, Yehova hanya bisa keluarkan orang dari Mesir, tidak bisa membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Engkau semua Tuhan yang berkuasa separuh. Tuhan tidak peduli apa kritikan manusia. The first generation cannot enter into the land of promised. But only 2 people, Joshua, Caleb, they can get in. Even Moses cannot go into the Holy Land because you belong to the first generation. You must die here. And next generation will go in. Saudara-saudara, kita sekarang hidup di dunia harus mengerti hal ini. Kadang-kadang apa yang kita tidak mungkin capai, Tuhan sisakan untuk anak kita, bukan untuk kita. Jangan kira kita mendapatkan semua anugerah. Pada waktu yang sampai kita harus mati karena dosa kita. Lalu kasihan Tuhan untuk anak-anak kita meneruskan ke dalam Kanaan. Dan ini akan menjadi doktrin yang disebut doctrine of remnant, doctrine of renewal, doctrine of new heaven and new earth. Ini akan bergilir. Akhirnya langit, bumi yang baru akan tiba. Kebenaran berada di dalam. Yang mengontrol dan menguasai semua yang dimiliki di dalam kerajaan baru. Itulah kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, Nuh akhirnya mati. Sam, Ham, Yafut mati. Tapi keturunan mereka akan dipimpin menjadi nenek moyang daripada Mongoloid, Negroid, dan juga Kaukasoid. 3 jenis manusia. Orang putih seperti orang Eropa, seperti orang Rusia, Jerman, itu ada di Eropa dan di dunia agak barat. Orang yang kuning seperti Jepang, Tionghoa, Korea, Taiwan, dan Asia Tenggara. Ini ada di sebelah timur. Orang yang agak hitam yang berada di Afrika itu orang keturunan daripada Ham. Ham, Sem, Yafut yang meneruskan penularan keturunan seluruh umat manusia. Setelah si Nuh itu selesai tugasnya di dalam memimpin manusia masuk ke dalam bahtera.
Saudara-saudara. Keempat, yang sisa ini akan terus hidup. Dan yang terus hidup ini akan memperbarui dunia. Sehingga prinsip dari Tuhan Allah menghancurkan yang sudah rusak dan memberikan pengharapan kepada generasi yang muda supaya mereka lebih boleh menjadi baik. Saya dilahirkan oleh orang yang dulunya tidak Kristen. Baru 1 tahun sebelumnya mereka menjadi orang Kristen. Lalu semua keturunan yang tidak benar itu akan selesai di dalam generasi atas. Yang baru mulai keluar dari saya. Saya anak orang yang tidak pernah mengenal Kristus. Tapi akhirnya saya menjadi orang yang mengenal Kristus. Membawa jutaan manusia menjadi orang bertobat mengenal Kristus. Setelah itu saya akan musnah. Anak saya mendapatkan anugerah lebih besar. Mereka dapat pendidikan yang lebih baik. Mereka memperbarui kekristenan lebih daripada apa yang saya sudah kerjakan. This is the way God guides the history. Bagaimana Allah memimpin sejarah. Dari generasi yang lama dihancurkan. Menimbulkan generasi yang baru meneruskan. Dan keturunan lebih ibadah, lebih suci, lebih mengenal Tuhan. Yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ini ada prinsip yang kita lihat. Adam sudah gagal. Tuhan bangkitkan Set sebagai keturunan yang takut bertuhan. Lalu di bawah generasi Adam, Kain, orang-orang semua melawan Tuhan. Tuhan hancurkan mereka di dalam zaman Nuh. Menghasilkan manusia baru, Ham, Sam, Yafet untuk meneruskan dunia sampai sekarang ini. Sejak air bah memusnahkan dunia sampai sekarang sudah ribuan tahun. Tidak pernah ada air bah yang seganas seperti zamannya Nuh. Baru yang lalu satu kota di tengahnya Tiongkok namanya Zhengzhou mendapat hujan yang lebatnya 300 kali daripada biasa. Di dalam 3 hari mereka dapat hujan turunnya 690 cm. Berarti 6,9 meter. Hampir 7 meter. Saudara-saudara. Salib ini persis tingginya 7 meter. Jadi air hujan daripada bawahnya salib sampai di atas salib cuma 3 hari saja. Zhengzhou pernah diukur. Hujan turun 360 hari itu 6,7 meter. Tapi 3 hari terakhir dari Senin sampai Rabu, Zhengzhou mendapatkan air 6,9 meter. Ini melampaui 3 hari. Hujan lebih banyak daripada 365 hari tahun yang lalu. Maka banjir yang besarnya luar biasa. Khususnya 2 tempat. Satu tempat MRT. Waktu mereka masih jalan kereta di bawah tanah. Air turun masuk ke dalam MRT. Lalu itu terus naik-naik. Orang yang duduk di dalam ketakutan. Karena meluap air sudah tinggi sampai dekat jendela di luar. Mereka di dalam masih kering. Luar biasa. Lalu ada orang mau buka pintu. Diperintahkan tidak boleh. Kalau buka pintu air masuk kita mati semua. Maka mereka diperintahkan jalan kaki. Karena di dalam masih kering. Mereka jalan dari kereta, gerbong sampai gerbong pertama. Baru boleh keluar. Begitu gerbong pertama buka pintu. Air langsung masuk ke kereta. Sehingga semua orang seperti mau kelelap. Dan pada waktu itu diperintahkan sekarang keluar pintu, naik ke atas tempat lebih tinggi. Jalan baris, keluar sampai mukanya MRT, ada pintu keluar. Engkau boleh keluar, mendapatkan udara yang baik. Mereka jalan, yang depan sudah naik, yang belakang dah keburu. Akhirnya masuk kereta mulai sampai mulut. Anak kecil langsung banyak yang mati, kelelep di dalam air. Orang dewasa berpuluh-puluh yang tidak bisa hidup di tengah. Akhirnya pada saat yang sama di dalam tunnel di mana ada jalan masuk ke dalam bawah tanah
Seperti di Jakarta ada beberapa tempat, atas ada jalan, bawah ada bawah tanah. Bawah tanah itu kena air yang begitu deras dan begitu besar. Mobil ribuan terkunci di dalam, tidak bisa keluar. Dan banyak orang kira tidak bisa hidup. Mereka buka pintu mobil, sekeluarga lari keluar. Yang kecil digendong tapi yang besar. Cari lubang keluarnya dari jalan itu. Tetapi saudara-saudara, waktu mereka keluar, pintunya buka, mobilnya tidak ada orang. Maka tidak mungkin gerak. Mobil di belakang tidak bisa maju. Karena yang depan tidak jalan. Maka belakang. 4 kilometer penuh mobil, ratusan ribu mobil di dalam bawah tanah, tidak bisa keluar. Saudara-saudara, akhirnya engkau melihat sekali lagi tayangkan mobil yang terkumpul. Silakan tayangkan sekali lagi. Ini cuma di luarnya, keluar dari tanah, tidak bisa jalan. Semua tumpuk, mobil di belakang naik terus. Akhirnya hanya di permukaan lubang tunnel itu sudah ratusan mobil yang terkumpul seperti ini. Nah, yang di dalam tidak bisa keluar. Berapa hari kemudian akan diselesaikan semua. Baru tahu berapa yang mati. Tetapi mereka tidak mengumumkan. Dari Zhengzhou kita percaya 3 hari hujan seperti ini. Apalagi 40 hari. Semua sumber air dari surga, dari tanah semua terbuka. Tuhan mau membasmi manusia gampang sekali. Kalau Tuhan mau menghancurkan umat manusia dengan pandemik juga gampang sekali. Tapi Tuhan masih ada anugerah sisa. Saya tanya, apakah kita adalah kaum pilihan yang tersisa? Apakah kita ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk meneruskan generasi yang baru, untuk memimpin sejarah menuju ke rencana Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadikan kita orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Dan menjadi orang yang penuh perasaan takut kepada Tuhan. Kalau engkau tanya Stephen Tong, kenapa engkau memilih tema penghakiman di dalam Alkitab untuk seri ini? Saya hanya satu sebab. Memberikan sesuatu perasaan yang segar. Harus penuh takut kepada Tuhan. Kira Tuhan memberkati kita. Hari ini saya selesai mengenai Nuh. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Raharjo naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri kebaktian hari ini. Mari kita semua berdiri, kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang sekali lagi membawa kami merenungkan siapakah diri kami di hadapan Tuhan dan siapakah Engkau. Kiranya firman ini boleh membawakan kepada kami satu kegentaran yang baru di hadapan Tuhan, tapi juga perasaan takut yang justru membuat kami semakin datang kepada Tuhan dan justru semakin kagum melihat keadilan-Mu dan cinta kasih-Mu yang sudah dinyatakan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman ini dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan gereja-Mu terberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.